Maka ekonomi dalam konsep Islam itu ibarat kaki kanan, politik itu ibarat kaki kiri. Kalau salah satu itu pincang, kalau salah satu itu lumpuh, maka lumpuhlah umat Islam ini. Apakah hari ini kita merasa kuat? Hari ini politik tidak berada di tangan umat Islam. Hari ini ekonomi juga tidak berada di tangan umat Islam. Maka wajar hari ini umat Islam tidak bisa bergerak. Karena dua hal itu ditinggalkan. Karena dua hal itu dilupakan. Bahkan yang cukup menyayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan nikmatnya kita sudah sampai di Ramadan yang kedua pada hari yang berbahagia ini. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Pengurus Masjid Baitur Rahman Luxmawi serta jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita di kesempatan yang singkat ini di hari yang mulia ini adalah mengenal tugas-tugas pokok hamba pasca penciptaannya. Ada dua tugas pokok utama hamba pasca penciptaannya. Tidak ada tugas yang ketiga, keempat dan seterusnya. Hanya ada dua tugas pokok utama pasca penciptaan. Tugas utama yang pertama adalah ibadah.
Dan tugas utama yang kedua adalah imarah. Artinya hanya ada dua, yaitu ibadah dan imarah. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah memanggilnya dengan panggilan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimatnya digunakan kalimat umum, tidak dipanggil dengan kalimat khusus ya ayyuhal arabiyun, tidak juga dengan kalimat ya ayyuhal mu'minun, bahkan tidak digunakan kalimat ya ayyuhal muslimun. Tetapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang termasuk di dalamnya baik yang beriman atau tidak beriman. Wa'budu, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sederhana, wa'budu artinya sembahlah Tuhanmu. Akan tetapi merujuk kepada kitab-kitab tafsir, wa'budu itu artinya aywahadu. Makna wahadu artinya tauhidkanlah Allah. Kalau secara sederhana, sembahkanlah, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelummu. Itu tugas utama. Ibadah yang dipersembahkan kepada Allah bukan hasil madain manusia itu sendiri, tetapi Allah menciptakan hambanya sekaligus menciptakan ibadah untuk dipersembahkan kepadanya. La takunul ibadatu illa lillah. Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Sehingga substansi ibadah, tata cara ibadah, waktu ibadah itu tidak boleh dimadeinkan. Tetapi substansi ibadah, tata cara ibadah, waktu ibadah itu datangnya daripada Allah, artinya dari agama. Contoh misalnya, duha adalah ibadah yang disunnahkan. Duha disunnahkan berdasarkan sunnah. Tata cara salat duha juga berdasarkan sunnah. Waktu duha juga berdasarkan sunnah. Lalu apabila muncul kita misalkan kita buat duha dengan namanya duha plus misalnya, mirip juga 2 rakaat, bacaan juga hampir mirip-mirip, apakah itu dapat disebut sebagai ibadah? Tidak. Contoh lainnya misalnya yang kecil yang sering kita lupakan, salawat kepada Nabi misalnya. Itu sudah ada cara salawat kepada Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu karena sudah turun ayat wasallimu taslima. Tapi bagaimana tentang kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Beliau menjawab, qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalimat salawat. Kalau muncul kita kemudian membuat salawat, misalnya kita membuat salawat, kita tulis salawat, setelah bermimpi malam kita tulis salawat, kita namakan salawat dengan Ratu Salawat. Karena kalau Raja Salawat sudah ada, Raja Selawat, kita buat Ratu Selawat. Apakah itu dapat dikatakan ibadah? Tidak. Nah,
untuk kesempurnaan ibadah lalu kemudian dibutuhkan kepada 3 pendidikan. Yang pertama dibutuhkan kepada pendidikan tauhid. Sehingga di dalam tauhid ditemukan tauhid adalah ilmun li sihhatil ibadah. Tauhid adalah ilmu untuk sahnya ibadah. Maka ayat tadi ya ayuhan nasu ubudu ay wahdu. Tauhidkanlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang sebelummu. Itu satu. Yang kedua dibutuhkan kepada pendidikan syariah. Sehingga dalam fikih syariah adalah ilmun li kaifiyatil ibadah. Ilmu untuk tata cara beribadah. Yang ketiga dibutuhkan kepada pendidikan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah ilmun li riayati sawabi al-ibadah. Ilmu untuk menjaga pahala ibadah. Tidak ada riya dalam beribadah, harus ikhlas dalam beribadah. Itu yang disebut dengan akhlak. Meskipun di kemudian hari sebutannya bergeser. Pendidikan akidah ataupun kemudian disebut dengan tauhid. Kemudian syariah, kemudian disebut fikih. Akhlak kemudian bergeser sebutannya menjadi tasawuf. Itu dalam konteks tugas utama ibadah. Kemudian tugas utama yang kedua adalah imarah. Imarah kalau diterjemahkan secara sederhana adalah kepemimpinan. Umat Islam dulu abad ke-8 sampai abad ke-13 selama 500 tahun itu superpower yang berpusat di Baghdad. Orang-orang barat berhutang budi dengan Islam sampai 500 tahun. Perbedaan atau gap antara ilmuwan muslim dengan ilmuwan barat jauh sekali bedanya. Kalau seorang astronom muslim mampu memprediksi kalender itu sekitar 5.000 tahun ke depan, tapi astronom non-muslim waktu itu hanya mampu menciptakan kalender hanya 500 tahun ke depan. Jauh sekali keunggulan astronom muslim. Superpower. Timbul pertanyaan, kenapa umat Islam dulu itu bisa superpower? Ada 2 hal yang dikuasai oleh umat Islam. Dan kenapa hari ini setelah abad ke-13 sampai hari ini umat Islam itu menjadi umat yang begitu rendah, yang begitu hina seakan-akan, yang begitu lemah seakan-akan. Juga karena ada 2 hal yang ditinggalkan oleh umat Islam. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah yang disebut dengan politik Islam. Yang kedua al-iqtisad al-islami, yaitu ekonomi syariah. Dulu pasca tsunami, begitu kita tampil di mimbar, itu tertulis di mimbar ada beberapa item. Yang pertama, waktu khutbah 15 menit sampai 20 menit. Yang kedua, tidak boleh bicara masalah politik. Jadi menunjukkan umat Islam sejak abad ke-13 sampai hari ini kita terlena, kita hanyut dengan propaganda orang lain yang menyebutkan politik itu bukan dari Islam. Padahal dalam Al-Quran hampir 30% ayat. Begitu pula yang berhubungan dengan ekonomi syariah, hampir 30%
Al-Quran membicarakan siasah syariah dan juga ekonomi syariah. Siasah syariah di mana diterapkan dulu? Kalau kita runut ke belakang sekali di masa pemerintah Rasulullah dan di masa sahabat, ternyata dalam sejarah Islam siasah syariah itu berpusat di masjid. Al-iqtisad al-islami, ekonomi syariah itu ternyata dipusatkan di masjid. Ketika Nabi 13 tahun di Makkah terjadi konflik politik antara kabilah-kabilah di Arab. Di mana diselesaikan? Di Masjidil Haram. Ketika kabilah-kabilah Arab hampir terjadi pertumpahan darah, muncul tokoh di kalangan mereka untuk menyelesaikan masalah kita serahkan kepada orang siapa yang lebih awal masuk ke Masjidil Haram besok pagi. Ternyata begitu besok pagi mereka ke Masjidil Haram, mereka masuk ke Masjidil Haram, yang mereka temukan di dalam Masjidil Haram yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, beliau mengambil ridanya, menghamparkan ridanya, lalu kemudian meminta semua kepala suku, kepala kabilah di Arab memegang setiap sudut, satu bagian. Beliau ambil Hajar Aswad, karena waktu itu konflik berkaitan dengan Hajar Aswad. Beliau ambil Hajar Aswad dengan tangan mulianya, diletakkan di atas ridanya, lalu diminta untuk diangkat. Setelah diangkat, beliau ambil Hajar Aswad, beliau letakkan kembali di tempatnya. Akhirnya konflik politik di antara kabilah Arab selesai. Di mana diselesaikan? Di dalam masjid. Tetapi hari ini masjid di kita bukan menjadi pusat untuk mengedukasi masyarakat tentang politik. Makanya tidak salah kalau pengurus masjid menulis tidak bicara politik. Karena hari ini banyak yang menjadikan politik itu, yang menjadikan masjid itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan politik. Beda. Politik Islam dengan mempolitikkan Islam beda. Politik dalam masjid artinya masjid sebagai pusat politik beda dengan mempolitikkan masjid. Hari ini yang paling banyak kita temukan adalah orang-orang yang berpartisipasi untuk mempolitikkan masjid, bukan membahas ide-ide politik demi umat, bukan. Makanya ulama mengatakan la siyasata illa ma wafaqa syariah. Tidak ada politik kecuali kalau sesuai dengan syariah. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi, Nabi setelah 13 tahun di Mekah hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Mungkin di situ juga muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah itu lebih lama di Mekah dengan di Madinah? Seharusnya lebih lama di Madinah ketimbang di Mekah. Karena di Mekah Rasulullah menanamkan tauhid dan akhlak, akidah dan akhlak, butuh waktu lebih lama. Tapi kalau di Madinah 10 tahun beliau itu membangun peradaban umat atas dasar akidah dan akhlak juga, butuh waktu 10 tahun. Sampai beliau di Madinah, apa yang beliau pertanyakan duluan? Aina suq, di mana pasar? Kenapa beliau mempertanyakan di mana pasar? Kenapa beliau tidak mempertanyakan di mana rumah si fulan? Tidak. Tapi beliau mempertanyakan di mana pasar. Kenapa seperti itu? Dikarenakan menunjukkan Islam itu sangat prioritas kepada ekonomi. Maka ekonomi dalam konsep Islam itu ibarat kaki kanan, politik itu ibarat kaki kiri. Kalau salah satu itu pincang
Kalau salah satu itu lumpuh, maka lumpuhlah umat Islam ini. Apakah hari ini kita merasa kuat? Hari ini politik tidak berada di tangan umat Islam. Hari ini ekonomi juga tidak berada di tangan umat Islam. Maka wajar hari ini umat Islam tidak bisa bergerak, karena dua hal itu ditinggalkan, karena dua hal itu dilupakan. Bahkan yang cukup menyayangkan, umat Islam menganggap masalah itu tidak ada dalam Al-Quran. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu konsep pemerintahan bersih. Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Artinya menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Itu adalah bentuk pemerintahan yang bersih. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau ia backgroundnya pendidikan, letak dia di dinas pendidikan, bukan letak dia di sebagai kontraktor, bukan. Hari ini ekonomi umat Islam tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tapi dulu umat Islam itu punya ekonomi, maka menjadi superpower. Di mana dimulai? Nah, ini masalahnya. Kalau tadi di Mekah Rasulullah menyelesaikan konflik politik di masjid, cuma kita di Aceh ini kadang-kadang akhir-akhir waktu yang lalu masjid jadi pusat konflik pula, karena selalu berputar pada masalah yang sama. Begitu mulai masuk Ramadan, konflik. Udah sama seperti pepatah Aceh dulu, berputar babak set. Ada pepatah Aceh dulu, Puakeh ke butau, pu wajah, pu bruk, pu gading gede canggu, pu canggu, canggu tira, bate, pu bate, ke butau. Pak Salam. Itu. Terkait dengan masalah ekonomi, ternyata ekonomi, kalau asyasah huwa ibadah, politik adalah ibadah, al-iqtisad huwa al-ibadah juga. Ekonomi juga ibadah. Di mana dimulai? Di masjid. Putrajaya, Malaysia. Di seputaran masjid itu aset masjid. Mampu menggerakkan ekonomi umat. Karena masjid sebagai pusat peradaban. Tapi jangan salah dipahami, oh masjid sebagai pusat ekonomi, bahtayu mekat, ini orang masjid. Bukan. Masjid harus bisa membangun masjid. Di Ampang, masjid memiliki usaha, memiliki aset untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi ketika dalam ayat terkait dengan memakmurkan masjid, itu bukan hanya dari aspek seperti di Masjid Baitur Rahman ini begitu banyak jamaahnya, makmur masjidnya, 24 jam masjid itu hidup, jarang kita temui di tempat lain, subuh seperti Jumat. Bukan hanya itu saja, itu juga hal utama yang perlu dipertahankan. Tetapi bagaimana masjid mampu membuat ekonomi umat ini meningkat. Kalau kita buka Al-Quran, perintah memakmurkan masjid, maka pengurus masjid itu harus sesuai dengan konsep Al-Quran. Memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran dalam masjid. Jadi biarlah topik yang berkaitan dengan Ramadan dibahas oleh para khatib-khatib yang lain, oleh ustaz-ustaz yang lain. Tapi ini hal penting. Tugas pokok utama hamba yang pertama ibadah, yang kedua imarah. Ini yang harus umat Islam membuka diri bagaimana menjalankan imarah ini di alam semesta. Hari ini kita dipimpin bukan oleh orang kita, tetapi kita berada di tangan orang lain.
Maka imarah ini penting sekali. Imarah yang berkaitan dengan politik, karena semua kita pemimpin daripada skala rumah tangga sampai pada skala negara, begitu pula dengan ekonomi. Ini adalah tugas utama pokok hamba. Bagaimana manajemen masjid, bagaimana manajemen ekonomi, itu terserah kepada para pakar-pakar ekonomi untuk menjalankan ekonomi masjid. Karena masjid adalah ummul hadarah, induknya peradaban Islam. Nantinya ketika orang-orang ke masjid, ada masalah, selesai. Nantinya ketika orang-orang tidak makan, mereka bisa menuju ke masjid. Dan semua masalah itu selesai di masjid. Kembali masjid ini kita fungsikan sebagaimana konsep Al-Quran. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk dalam masjid, kana aminan, semua akan nyaman, semua akan damai, semua akan selesai. Orang ada masalah, begitu masuk ke dalam masjid selesai, nyaman, ringan dan sebagainya. Itu tugas pokok utama hamba pasca penciptaannya. Tidak mungkin kita menyampaikan tuntas di khutbah karena waktunya singkat, tapi kesimpulannya adalah tugas utama hamba tidak ada yang ketiga dan keempat, hanya ada dua, yaitu tugas ibadah dan juga tugas imarah. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدا للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة